Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini ya udah sekitar berapa ya? Hampir semingguan gue belum bikin video jurnal buat gue pribadi. Intinya sih di video kali ini gue mau cerita sedikit hasil dari live Instagram perdana kemarin. Jadi kalau ngaca ke catatan gue yang berikut sebelumnya, gue pernah upload video tentang persiapan untuk live lelang Instagram. Nah, kali ini gue mau sedikit cerita apa aja yang pengalaman kemarin pas live Instagram. Kalau menurutku sih, ketika kita emang mau live Instagram, hal yang paling banget dibutuhin ya terutama koneksi sih. Jangan sampai, apalagi kalau misalkan kita collab bareng sama akun Instagram yang followernya emang udah tinggi, jadi jangan sia-siain banget waktunya, karena sayang lu udah spend budget sekian untuk collab sama mereka tapi lu gak manfaatin dengan baik gitu. Jadi kalau menurutku pribadi, sebelum kita collab bareng sama orang, siapin semua soliter lu, terus alat-alat, tripod. Jangan sampai ketika lu mau live pencahayaan kurang maksimal. Terus juga kayak ikan gak mau ngedok, sayang banget. Harusnya lu bisa berjualan dengan maksimal, tapi karena persiapan lu minim, jadi waktunya kebuang sia-sia aja. Terus juga kalau menurut gue sih, ketika lu live Instagram ya adalah satu temen atau siapa yang bantuin buat sekedar kayak nyatet OB, terus siapa pemenangnya, karena kalau lu handle sendirian agak repot juga sih. Nah, terus juga hasil dari gua live lelang kemarin, ya alhamdulillah sih. Ya gua nggak nargetin harus laku sekian, harus misalkan ikan ini target gue sekian. Ya gue nggak nargetin itu dari awal. Jadi banyak kita main di OB 0 sama ya paling menurut gue yang ikan sekiranya emang menurut gue bagus, ya gue OB kayak sekitar 50.000. Selebihnya ya terserah dari buyer yang menilai sih. Kalau emang mereka suka sama ikan yang lo keluarin, ya pasti mereka nggak ragu buat ngebid sih. Itu ya kalau boleh share sedikit, ya emang sih pendapatan kemarin selama lelang ya total bisa nutup hampir 1,5 juta lah. Jauh lah sama seller-seller lain yang emang 2 jam bisa nutup sekitar puluhan juta. Tapi ya alhamdulillah, itu rezeki gue, disyukurin aja sih. Terus juga yang pengalaman kemarin gue dapet, ya ada sih pengalaman apa ya, pengalaman lucu lah. Lucu, kadang nggodokin juga. Jadi ya ada beberapa orang yang ngebit ikan tapi di akhir tuh kayak mereka ragu gitu sama ikan yang mereka pilih. Padahal ketika kita lelang, ya lu udah lihat gitu ikannya kan, udah lihat ikannya, di videoin juga. Tapi ketika dia bilang bid, om boleh lihat videonya, terus tiba-tiba kayaknya ini dasinya kurang satu ya, ini begini ya. Ya itu menurut gue agak kurang fair aja sih. Ya bukan kurang fair, kalau misalkan mereka nanya-nanya tapi at the end diambil juga tuh ikan, ya nggak masalah, karena itu menurut gue bagian dari pelayanan. Jadi ketika habis lelang mereka pengen lihat lebih detail ikan yang udah dia bid, ya menurut gue nggak masalah sih. Tapi ketika lo udah nanya-nanya di ujungnya itu minta cancel ikan, menurut gue agak lucu aja sih. Kenapa lu bid tapi lu nggak yakin gitu. Nah kemarin gue nemuin ada salah satu yang ngebit di akun gue ya kayak gitu. Pertama nge-OB 3 ikan, terus dia minta video,
Setelah minta video gue udah videoin, terus dia kayak komplain, oh ini kok begini, ini kok begini. Ya gue jawab, ya ini apa adanya, kayak yang di lelang kemarin. Dan sebenarnya dia nggak minta gue buat cancel sih. Tapi kalau jujur buat gue pribadi, ketika lo beli ikan di gue dengan harga tinggi tapi lo nggak puas, kayaknya kurang, di gue juga ngerasa kurang enak gitu. Lebih enak lu beli ikan di gue tapi lu nya juga seneng gitu. Jadi akhirnya ya gue bilang, kalau emang lu nggak serak sama ikannya nggak apa-apa, lu ambil yang lu serak aja dari yang beat. Padahal menurut gue sih kalau di aturan seller-seller yang lain termasuk udah beat and run, tapi kalau menurut gue ya wes lah, nggak apa-apa. Ketimbang dia nggak serak gue paksain, jadi ya nggak enak juga gitu. Ya itu salah satu yang lucunya. Terus ada juga orang yang udah konfirmasi tapi nggak transfer sampai detik ini. Ya nggak masalah sih, gue nggak apa ya, nggak ambil pusing juga, toh juga ikannya masih ada di gua, bisa gua ternak lagi atau bisa gua jual lagi di lain hari. Cuma sih menurut gua kasihan aja kalau misalkan banyak dari teman-teman yang ngebit tapi nggak bertanggung jawab. Karena apa, banyak orang yang emang mata pencahariannya itu full di cupang gitu. Dan banyak juga menurut gue ya, ini opini gue pribadi, seller yang bener-bener seller, dia tuh nggak ngebreed. Jadi dia beli ikan dengan harga modal sekian, terus kemudian dia jual dengan harapan dapat margin. Ketika lu bid lu nggak bertanggung jawab, ya gimana ya, lu kayak ngerusak rezeki orang aja gitu. Padahal kita nggak tahu kan di baliknya itu dari luntungnya ada keluarga yang harus dihidupin, terus ada modal yang dia harus balikin lagi untuk beli ikan. Jadi menurut gua ketika emang lu mau beli ikan di lelangan, ya tanggung jawab lah sama apa yang lu bid, itu sih. Kemudian ada pengalaman lucu juga. Oh iya, ada ini. Jadi ada salah satu apa ya, ya adalah temen kita, buyer gitu, ngebit nanya minta COD-an kan. Ya udah, waktu itu karena lagi sibuk juga gue bilang bisa COD. Nah akhirnya di esok harinya dengan waktu dan tempat yang ditentukan, dia minta ketemuan. Dan itu menurut gue agak lumayan jauh dari farm gue sih. Sebenarnya gue juga cuma bercanda aja, minta apa ya, minta uang bensin lah. Itu juga gue pikir kalau misalkan pakai gosen dia harus ngeluarin kos juga, terus ikannya juga nggak kejamin bakal sampai dengan selamat atau enggak. Terus kalau lu pakai tiki lu harus kena packing. Jadi gue cuma minta sekedar buat ganti bensin, itu pun bercanda, tapi jawabannya ribet banget. Ya udahlah, akhirnya gue bilang udah duduk manis aja di rumah, ikan bakal gue kirim, lu nggak usah bayar harga ikan dan packing dan segala macamnya, pokoknya lu terima jadi aja. Dan yang lucunya dia mengiyakan. Jadi ya lucu aja sih, maksudnya ya apa ya, ya aneh-aneh lah kadang kalau kita lelang tuh. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan itu ikan jadi berkah juga lah buat dia ataupun buat gua. Itu kedua. Dan terus hal yang lucunya lagi tuh, ternyata lelang itu pas selesai ya lumayan capek sih. Capeknya apa, harus nyatet, harus packing. Dan ini sih, dulu juga gue ikut lelangan kan, dan ada seller yang emang emang kayak di awal udah ngewanti-wanti kalau bid di gue nggak usah takut, nggak usah minta video segala macem, gue pasti kirim ikan yang sesuai. Dulu gue mikir kayak apa ribetnya sih ngevideoin ikan doang, sampai segitu malesnya. Nah sekarang gue ngerasain sendiri, ketika habis lelang terus ada orang yang beli minta video ulang segala macam, itu lumayan nguras tenaga sih, harus videoin ikan satu-satu. Ya tapi kalau gue pribadi ya nggak masalah,
Nah, gue videoin ulang asal jadi ngebit aja, jangan cuma sekedar minta video ujung-ujungnya nggak jadi sih. Itu terus apa lagi ya, pengalaman lucu kemarin lelang. Udah sih paling itu aja. Jadi yang paling agak nyebelin ya itulah ketika udah ngebit tapi nggak jadi, terus banyak yang minta video ulang ikannya, ada yang masalahin ongkir, tapi ya udahlah, hitung-hitung pengalaman. Terus juga dari semenjak live Instagram collab bareng salah satu akun yang emang udah gede, ya alhamdulillah selepas lelang follower langsung bertambah sekitar 70 orang. Terus juga dari situ nambah teman baru, kadang ada yang langsung ngambil ke farm, cerita tiba-tiba dia temannya si A, temannya si B, dan itu emang kenal sama gue. Jadi ya nama-nama silaturahmi juga lah, nambah kawan. Terus apalagi ya gue mau cerita tuh, udah sih kayaknya ikan-ikan yang kemarin di BNR bakal gue lelang lagi sih, entah kapan. Mungkin nantilah, nunggu waktu yang enak lagi. Sekarang gue fokus mau ngebreed lagi. Kebetulan ini gue habis kuras female dan tadi gue lihat udah lumayan full telur. Jadi ya udahlah, fokus lagi cetak ikan yang lumayan enak, ikan-ikan terbaik, biar nanti bisa banyak diterima sama orang deh. Itu aja sih paling video gue, kesan-kesan gue selama lelang. Balik lagi buat teman-teman yang emang nonton video ini, jika gue ada salah kata atau gimana ya terserah pendapat kalian, karena ini emang buat catatan gue pribadi. Karena kalau misalkan gue simpan di handphone, kadang handphone suka hilang lah, terus kadang memori suka penuh, jadi ya gue upload aja ke YouTube. Ya mungkin kalau ada sesuatu yang bisa diambil dari perkataan gue ya alhamdulillah, kalaupun ada yang salah ya mohon maaf. Ya sekian aja, thank you.